Halo, apa kabar kalian semua? Jumpa lagi dengan channelnya Ningwati yang sederhana tapi selalu menarik untuk dilihat. Aku harap kalian kabarnya baik dan sehat jasmani dan rohani, supaya kita tetap bisa sharing, bisa mendengarkan, bisa mengolah semua yang ada di channelnya Ningwati. Dan kali ini Ningwati mau membahas soal pegawai baru dan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Karena banyak sekali masukan-masukan ke Ningwati, gimana sih pegawai baru kerja 1 bulan, 2 bulan bisa liburan, terutama yang ada di Indonesia. Mereka sangat heran. Nah, itu semua memang ada di peraturan kerja di Belanda sini. Kalian mau tahu? Ikuti terus dong vlognya Ningwati kali ini, supaya kalian mengerti, oh Belanda itu peraturan pekerjanya seperti ini toh, begitu. Tapi semua tidak ada yang mudah, semua harus bekerja keras untuk mendapatkan suatu pekerjaan apapun. Makanya stay tune terus di channelnya Ningwati kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya. Dan bagi para subscriber baru, Ningwati ucapkan terima kasih, karena itu membuat Ningwati semangat terus untuk berkarya dan membagikan informasi-informasi yang menarik untuk kalian mengerti dan kalian tahu. Oke? Pertanyaan pertama untuk pelamar kerja, kalau aku ya, berdasarkan pengalamanku selalu ditanya gini, apakah Anda ada rencana untuk liburan pada bulan-bulan mendatang? Dan itu selalu ditanyakan, tidak pernah tidak. Karena apa? Untuk rencana liburan di Belanda sini biasanya itu direncanakan jauh-jauh hari. Kenapa? Karena untuk biasanya kalau pergi-pergi seperti ke Indonesia kan itu nggak bisa langsung minggu depan gitu kan, nggak bisa. Ada yang seperti itu tapi jarang. Selalu kita rencananya itu jauh ke depan. Makanya selalu ditanyakan. Dan kalau kita ada rencana dan sudah fix ya, mateng, itu selalu dicatat kapan, bulan apa, dan berapa lama. Kalau perusahaan itu berkenan, ya nggak apa-apa. Misalnya seperti aku bulan depan mau liburan. Kapan, berapa lama, itu dicatat. Dan kalau perusahaan tidak keberatan, seandainya kita diterima, ya sudah, 1 bulan setelah kerja, kita bisa liburan. Tuh. Karena itu sudah merupakan suatu perjanjian kalau di Belanda sini. Dan itu selalu ditanyakan di saat kita melamar kerja. Enak ya? Ada enaknya, ada enggak. Seperti sekarang ini. Banyak perusahaan yang, dia mau liburan kok. Aku cari orang lain aja deh, gitu. Tapi itu pun juga untung-untungan kalau perusahaan berkenan dan membutuhkan tenaga kita, itu akan disetujui. Poin pertama. Dan poin kedua, biasanya kalian akan ditanyakan apa maksud dan tujuanmu bekerja di sini atau melamar di pekerjaan ini. Karena itu penting sekali untuk mengetahui bagaimana sifat kita, terus pengalaman kita. Nah, jadi dari pertanyaan itu kita bisa menjawab, oh ya, aku punya kemampuan untuk pekerjaan yang akan aku lamar ini karena aku sudah punya pengalaman gini. Jadi itu juga sebuah poin untuk kita, juga untuk perusahaan yang akan kita lamar, bahwa kita ini mampu dan kita serius ingin bekerja di perusahaan ini. Begitu. Poin yang ketiga itu juga akan ditanyakan juga seperti begini, kita disuruh menceritakan siapa diri kita. Nah, itu nggak mudah ya,
apalagi bagi orang Indonesia, kok menceritakan diri sendiri, positifnya kita, negatifnya kita, kok seperti kita ini orang menyombongkan diri ya. Tapi bagi Belanda tidak ada itu. Justru itu bagus untuk perusahaan yang akan menerima kita sebagai pegawainya. Contohnya begini, kalau kita bicara tentang positifnya kita. Ini loh aku ini bisa kerjasama. Aku ini bisa memanage suatu keuangan misalnya perusahaan. Jadi aku bisa bekerja sendiri, aku juga bisa bekerja sama dengan tim. Dan aku ini sifatnya kerja itu yang rapi, terus yang on time. Aku nggak suka ngobrol terlalu banyak. Aku ingin semuanya tuh selesai pada waktunya. Nah, itu yang positif ya. Itu bukan kita menyombongkan diri, tapi itulah kita adanya. Seperti itu. Juga negatifnya, misalnya, aku ini orangnya nggak sabaran loh. Kadang-kadang terus aku panik. Nah, itu kan suatu sifat ya. Manusia itu kan ada plus minusnya. Jadi itu harus diceritakan saat wawancara itu, supaya perusahaan itu tahu. Oh, nanti misalnya nih, orang ini mungkin aku tempatkan di sini aja deh gitu. Atau di tim yang ini. Supaya perusahaanku itu bisa berkembang, kruyen namanya ya. Jadi itu. Jadi kita nggak usah malu. Oh, kok gimana sih? Enggak, supaya perusahaan itu tahu. Terus dipikir, oh kok sombong ya? Atau bilang gini, aku ini bisa loh. Aku ini ahli dalam keuangan. Nah, itu nggak apa-apa, utarakan saja. Apalagi kalau kita ini sudah punya pengalaman. Nggak apa-apa, orang Belanda tidak menganggap hal itu sombong. Karena apa? Kalau kita bilang kita mampu, perusahaan ini akan berpikir positif. Oh, orang ini bisa ya, gitu. Jadi jangan takut mengutarakan kemampuan kita, plus minusnya kita, kalau itu diminta. Tapi kebanyakan tuh pasti diminta. Terus ada lagi, gimana kalau kamu ada pertengkaran dengan teman kantor atau teman kerja, gimana kamu ngatasinya? Itu juga ada dan sering ditanyakan kalau aku sedang melamar pekerjaan. Ya aku utarakan, kalau itu person pribadi aku selesaikan sendiri. Tapi kalau nggak bisa, ya aku minta tolong kepada pimpinanku untuk menyelesaikan masalah ini. Supaya apa? Supaya pekerjaanku itu akan lancar ke depannya. Begitu. Poin terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah masalah gaji. Nah, ini biasanya selalu dibilang atau diceritakan di akhir wawancara. Karena banyak sekali ya pertanyaan di wawancara itu, dan aku hanya mengupasnya 4 macam saja yang biasanya ditanyakan di suatu perusahaan di saat kita wawancara. Dan yang terakhir itu gaji, atau di sini dinamakan salaris. Itu biasanya dibilang, gajimu per jam segini, bruto. Netonya ya nanti kamu bisa hitung sendiri, atau pas kamu terima itu ada perinciannya sendiri, kan ada struk gaji, ya itu segitu. Dan biasanya orang Belanda itu kalau brutonya segini, netonya segini, mereka sudah bisa merincinya. Jadi nggak usah tanya-tanya lagi berapa gajiku. Nah, dan gaji di sini hitungannya kebanyakan ya per jam, seperti kerja di toko baju atau kerja di toko makanan, restoran itu. Tapi kalau untuk kerja memang ada sih semuanya. Kerjanya itu hitungannya per jam juga di kantor-kantor. Ini yang aku tahu ya, tapi kalau untuk jabatan-jabatan penting seperti bos, manajer, itu aku nggak tahu. Perincian gajinya gimana? Per jam? Atau memang kamu ditujukan, oh kamu satu bulan tak gaji segini,
dengan jam kerja segini-segini kan biasanya kalau untuk manajer itu jam kerjanya lebih banyak ya, dan itu karena tanggung jawabnya juga besar untuk manajer di sini, dan tidak seperti karyawan-karyawan biasa. Jadi mungkin hitungan gajinya tersendiri, aku nggak tahu. Ini yang aku tahu yang rata-rata untuk pegawai seperti itu. Oke? Oh ya, dan jangan lupa di sini kalau seseorang itu sudah mempunyai jabatan tinggi, tanggung jawab juga tinggi. Seperti misalnya seorang manajer yang membawai 10 anak buah misalnya ya. Suatu waktu anak buah ini nggak masuk atau sakit. Nah, manajer ini yang harus menggantikan. Jadi perannya manajer, tanggung jawabnya manajer itu berat sekali di sini. Kadang seorang manajer pun harus turun tangan untuk membantu anak buahnya dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi nggak ada yang ongkang-ongkang kaki gitu, nggak ada. Karena kalau ada sesuatu yang ditanya siapa? Pimpinannya dulu toh, manajernya dulu. Jadi begitu. Oke? Itulah ceritaku tentang melamar suatu pekerjaan di Belanda. Juga aturan-aturannya, pertanyaan-pertanyaannya, dan semoga kalian bisa mencernanya dan bermanfaat bagi kalian semua untuk direnungkan. Siapa tahu kalian ada yang mau melamar kerja di perusahaan di Belanda. Jadi kalian paling tidak sudah tahu aturan-aturannya dan perincian-perinciannya. Ini hanya untuk pekerjaan legal. Kalau yang ilegal atau apa, maaf, Ningwati tidak tahu. Itu saja. Dan semua yang Ningwati ceritakan ini adalah pekerjaan yang memang direstui oleh pemerintah Belanda. Begitu. Jadi seandainya ada yang tanya, aku bisa nggak kerja di sini? Kerja gitu saja. Nah itu aku nggak tahu. Karena yang aku tahu, untuk bekerja legal di sini, untuk tinggal legal di sini, itu harus menikah dengan seorang warga negara Belanda. Oke, semoga ceritaku ini bermanfaat bagi kalian dan sampai ketemu di cerita yang lainnya. Dah.